Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Mengawali segala aktivitas kita pagi ini, saya mengajak kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini dari Mazmur 89 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-38. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa pemilik kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa kami sapa di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, hari yang indah yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Dan memulai segala aktivitas kami saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan bahkan merenungkan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami, berikan kami pemikiran yang baik untuk boleh mengerti apa maksud firman-Mu ini, agar boleh kami pakai dan kami aplikasikan dalam menjalani kehidupan kami. Berkata-katalah ya Bapa, sebab kami telah siap mendengarkan Engkau. Di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 89 ayat 20 sampai 38 berbunyi demikian. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku, dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita di pagi hari ini yaitu Raja Tertinggi. Raja Tertinggi. Pak Nakolam bahasa Toraya Datu Mak Kalolokanna. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, keberlangsungan suatu kerajaan, mau ia makmur atau tidak, aman atau bermasalah, sangat tergantung pada rajanya. Manakala seorang raja bertindak gegabah dan hanya memikirkan diri sendiri,
hancurlah kerajaan yang dipimpinnya. Layaknya Saul, karena lebih mementingkan diri sendiri, akhirnya Israel terancam. Berdasarkan hal itu, Tuhan memilih seorang dari tengah bangsa untuk memimpin umat Tuhan, yakni Daud. Pilihan Tuhan terhadap Daud sebagai raja merupakan kisah sejarah Israel di masa lalu. Lalu apa pesannya bagi kita pada masa kini? Teks bacaan kita hari ini yang mengatakan bahwa sampai selamanya dinasti Daud tak akan pernah terputus. Ayat 37. Kelak di kemudian hari, dari tunas Daud akan lahir raja tertinggi di antara raja-raja dunia, yaitu Yesus Kristus. Intervensi Tuhan kini berlaku bagi seluruh umat manusia. Kedatangan Yesus Kristus menyatakan kerajaan Allah di dalam kehidupan manusia. Tanda-tanda dari kerajaan Allah ialah damai sejahtera, sukacita, kebaikan, dan puncaknya ialah keselamatan manusia. Melalui pembacaan hari ini, kita kembali disadarkan bahwa pemilihan Daud sebagai raja atas Israel hendak mengingatkan betapa Tuhanlah Raja kekal dan tertinggi dalam hidup kita. Melalui Allah dan Roh Kudus, kita diyakinkan bahwa kedatangan Yesus Kristus merupakan gerak cinta kasih Allah yang menyerap dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh sebab itu, cinta kasih Allah Tritunggal senantiasa berlangsung dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah bentuk penyataan kerajaan Allah bagi dunia. Kita yang telah dihimpunkannya telah menjadi warga kerajaan Allah. Maka dengan demikian sebagai orang beriman, keselamatan kita dari hari lepas ke hari tetap berada dalam tangan pengasihan Sang Raja tertinggi, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang menghampiri Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Tuhan pemilik kehidupan kami, saat ini Tuhan kami datang berdoa untuk kami jemaat-Mu di dalam segala aktivitas kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam apapun yang kami lakukan. Tuhan yang akan terus menolong menyertai kami. Biarlah Tuhan aktivitas ini, pekerjaan ini boleh kami kerjakan dengan baik dan boleh dilakukan dengan baik, boleh mendatangkan berkat untuk kami pakai melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Bapa kekasih, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Mari Tuhan memberkati, menjamah setiap tubuh yang sakit Tuhan. Biarlah mereka boleh pulih, mereka boleh sembuh, dan mereka boleh kembali melakukan segala aktivitas mereka dengan baik. Tuhan yang akan terus dimuliakan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang dalam usia lanjut. Mari Tuhan memberkati mereka senantiasa. Tuhan yang akan menguatkan mereka, memberi kesehatan, menguatkan iman percaya mereka, sehingga mereka senantiasa terus berpengharapan
hanya kepada Tuhan saja. Bapa pemilik kehidupan kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan yang akan terus memberkati mereka, memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah mereka boleh memerintah kami dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi permohonan kami, yang kami bawa dalam Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, demikianlah ibadah singkat kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus yang akan terus membimbing menyertai kita.